Halo semuanya, selamat malam. Di sekarang gue ini lagi pulang, lagi jalan pulang dari kampus dengan background salju di sebenarnya nggak murni salju sih ini, jadi snow shower campuran sedikit air, jadi makanya agak-agak basah. Nah, di perjalanan pulang kali ini gue mau ngasih tahu sesuatu cara trip trip lagi trick and tips buat kalian yang liburan ke Jepang, dan kalau tiba-tiba di tengah-tengah liburan kalian kekurangan uang atau kehabisan yen. Nah, gimana ceritanya nih kalau kehabisan yen? Sebenarnya kalian masih liburan nih, masih 2-3 hari lagi, dan yen kalian habis. Duh, hampir masuk saljunya. Gue saranin jangan ke money exchange atau ke exchanger di sini, karena rupiah di sini itu tidak berharga tapi jauh sekali dari currency atau nilai mata uang yang sesungguhnya. Jadi saran dari gua, jangan ke money exchange di Jepang, karena rupiah, dulu gua pernah ngecek, contohnya aja kayak sejuta itu cuma dihargain 3.000 yen, seharusnya itu 9.000 yen, tapi ini 3 kali lipat lebih rendah. Jadi jangan. Lalu gimana dong kalau kehabisan yen? Gua kasih tahu bahwa ATM kalian, bank kalian, mau BCA, Mandiri, BNI atau bank-bank yang lain itu bisa dipakai di Jepang. Caranya gimana? Tonton video ini sampai selesai ya. Gua mau masuk ke stasiun dulu. Oke, gue udah dalam stasiun sekarang, dan jawaban dari bagaimana cara ngambil uang yen di Jepang dengan ATM Indonesia ada di depan gua. Ya, gua flip aja. Mana jawabannya? Ini dia. Tara. Oke, jadi 7-Eleven Bank. Kalau di sini 7-Eleven itu dia punya bank dan punya ATM, nggak kayak di Indonesia, karena holding grupnya ini lebih banyak. Di sini dia nyediain ATM, dan ATM itu bisa pakai international card. Nah, logo-logo di sini itu bisa digunakan. Jadi kalau kartu kalian ada Maestro, lambang Sirus, ada Visa, Mastercard, itu bisa dipakai. Nah, gue akan ngambil contoh kartu ATM BCA gue. Ini kartu ATM BCA gue, ini paspor BCA tanpa nama sih, cuman ini. Nah, di belakangnya itu ada logo nih Sirus atau Maestro. Nah, jadi bisa dipakai. Sebenarnya beberapa bank di Jepang itu juga ada lah yang seperti itu, cuman gue nggak pernah nyoba, dan katanya itu nggak bisa semua. Jadi yang paling aman dan gue udah pernah coba dan berhasil adalah pakai 7-Eleven Bank. Jadi buat kalian yang kehabisan yen ketika liburan di Jepang dan bawa ATM Indonesia, silakan gunakan 7-Eleven Bank. Itu kursnya nggak beda jauh dengan kurs asli alias kurs bank. Pakainya kurs ya bank kalian, kayak gue BCA. Jadi mungkin pakai kursnya kurs BCA. Dan potongannya itu hanya Rp25.000 sekali ambil. Jadi kalau kalian ngambil sekali itu kena potongan cuma Rp25.000. Nggak terlalu besar menurut gue, karena kalian ngambilnya di luar negeri gitu. Dan sangat membantu. Tapi kartu ATM ini hanya bisa ngambil pecahan per 10.000 maksimal sesuai limit kalian, atau kalau di sini itu limit gue 10 juta rupiah. Tapi kalau ke yen kan mungkin sekitar 80.000, karena yennya 115 sekarang. Nah, tapi ATM ini cuma bisa ngambil maksimal 100.000 kalau nggak salah. Ntar kita cek aja. Dan surprisingly ada bahasa Indonesia untuk sebagai announcer atau sebagai instrukturnya. Kita coba sekarang aja ya. Langsung kita coba ATM 7-Eleven Bank-nya. Akan masukkan kartunya langsung. Reading your card. Iya, ada bahasa Indonesia. Selamat datang. Oke, langsung tarik tunai aja, karena cek saldo pun kena biaya. Transaksi internasional. Transaksi ini bisa dikenakan biaya oleh perusahaan penerbit kartu atas penggunaan jaringan internasional. Unit yang tersedia adalah 1000 JPY, Japanese Yen. Konfirmasi tabungan.
Oke, langsung masukin pin aja. Pin gua ada 6 digit. Konfirmasi. Nah, ini limitnya cuma 30.000. Harap pilih limit tarik tunai kok sedikit ya. Ini mah. Ini kayaknya si uangnya udah habis nih. Ntar gua ganti yang lain aja deh. Batal aja, batal. Masa limitnya cuma 30.000, berarti emang uangnya udah habis. Coba kita coba di ATM 7-Eleven yang lain ya. Oke, gue sekarang ada di depan 7-Eleven. Kelihatan 7-Eleven ya, ini 7-Eleven yang deket apartemen gue udah deket apartemen. Tapi gue tetap mau ngecek ATM-nya karena kayaknya agak nggak mungkin kenapa cuma bisa narik 30.000, sedangkan saldo rupiah gue harusnya bisa lebih dari itu. Jadi gue mau ngecek apakah kesalahannya ada di kartu gue atau kekurangan saldo di ATM sebelumnya. Di depan gue lagi ada polisi banyak banget. Itu kayaknya ada kecelakaan atau apa, karena di sini tuh agak-agak lebay ya. Misalnya kalau di kita kan kecelakaan, misalnya mobil nyerempet atau motor nyerempet mobil atau apapun lah, kecelakaan minor yang nggak nyampe ada korban jiwa, itu paling cuma 1-2 polisi doang. Kalau di sekarang ini, sampai teriak-teriak tuh. Kayaknya motor nabrak mobil deh, mobilnya lecet. Ini sampai ada 2 mobil polisi, dan polisinya kurang lebih ada 1, 2, 3, ada 8 mungkin. Ya, kayak detektif Conan ini, Inspektur Megure lagi menyelidiki kasus tabrak motor. Langsung cek aja ke dalam ya. Ada ATM-nya lagi, mana dompet gue ya. Ntar dulu ribet. Oke, masukkan lagi ya kartunya. Reading your card. Bahasa Indonesia dong. Selamat datang. Selamat datang. Oke, gue masukin pin gue lagi. Salah. Kok cuma 30 yen ya? 30.000 yen ya? Harap pilih jumlah tarik tunai. Kalau jumlah lainnya limit 30, coba kita coba 80.000 ya. Jumlah yang diberikan oleh limit tarik tunai, karena ini jumlah lebih kecil yang di bawah ini. Aduh, oke lah, kita coba 30.000 yen dulu ya. Serta bukan salah gua. Konfirmasi. Iya, konfirmasi. Kartunya keluar dulu dan resipnya. Uangnya terakhir. Nah, kalau kalian pakai bahasa Indonesia, resinya pun pakai bahasa Indonesia. Tuh, resi transaksi rekening, gue coba baru nyadar nih pakai bahasa Indonesia. Jumlah transaksi 30.000. Tuh, lihat saldo gue 134.000, tapi kenapa cuma bisa narik 30.000? Sedangkan limit tarik gue BCA itu 10 juta rupiah karena gue pakai BCA Gold. Ya, intinya sih bukan berapa banyak yang gue mau tarik, tapi intinya adalah ngasih tahu info ke kalian bagaimana kalau kalian kehabisan uang di Jepang saat liburan, kehabisan yen, tapi kalian bawa ATM Indonesia. Jadi bawalah ATM Indonesia. Kalau kalian gak yakin bakal ngabisin uang berapa di Jepang, kadang-kadang kan wah murah nih beli, akhirnya uangnya habis. Tapi kalau kalian punya ATM Indonesia, bawa ke sini, nggak hanya BCA, Mandiri bisa, pokoknya yang berlogo Sirus atau berlogo Maestro. Gue pakai BCA karena gue pakai BCA. BNI juga bisa harusnya. Nah, tapi bukan penalti sih, jadi biaya tarik tunainya 25.000 rupiah gitu. Makanya kalau bisa sekali ambil langsung banyak. Kalau kalian butuhnya banyak ya, pokoknya sesuai kebutuhan aja. Jadi itulah info untuk video kali ini. Dingin banget, lagi 0 derajat. Ini itu ya. Sampai ketemu di How to Do in Japan video yang lain-lainnya. Good night and stay confident.